Nah sahabat Kompas, perjalanan Om Anggir dan Mas Dahono dari Jakarta sampai ke Bali sudah sampai di hari keempat. Pagi hari ini Om Anggir sama Mas Dahono akan jalan dari Jogja, mampir dulu di Madiun. Kita akan melihat pabrik pembuatan bis listrik, lalu akan sampai di Surabaya malam hari, lalu kita akan jalan-jalan di Surabaya. Ikuti terus perjalanannya, kita kemon. Nah Mas Dahono, saya mau tanya-tanya soal perawatan mobil listrik Mas. Oke. Mobil ini kan tentu tidak usah ada oli mesin Mas ya. Betul. Tapi yang jadi masalah kemarin itu adalah baterai. Nah bagaimana Mas menjaga supaya baterai itu tetap awet, umur baterai itu tetap bisa panjang Mas? Ya, jadi seperti kemarin juga aku bilang, jadi ada rentang temperatur yang berpengaruh terhadap operasional baterai mobil listrik. Oke. Temperatur yang paling optimal untuk operasi mobil listrik itu adalah di antara 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Berarti seperti yang mana saya bilang, baterai itu nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Karena kalau terlalu dingin dan terlalu panas, dia akan mempengaruhi kesehatan baterai itu ya? Iya betul, akan lebih cepat rusak. Salah satu caranya adalah disarankan untuk tidak terlalu sering menggunakan pengecas cepat atau fast charging. Ya, fast charging itu membuat suhu baterai panas. Oh. Yang harusnya DC ya, jadi yang harusnya sarah itu membuat karena dia kapasitas dayanya besar, itu kalau dibuat ngecas mobil membuat baterai itu panas. Tapi kalau di rumah dipakai di daerah kota kayak gitu, cukup pakai wallbox yang disediakan oleh dealer yang dipasang di rumah. Selain baterai Mas, apa Mas, perawatan apa sih yang penting buat kendaraan listrik itu Mas? Itu perawatan yang paling rutin itu hanya mengganti filter AC, filter kabin, filter udara kabin. Oke. Yang diganti setiap 15.000 km atau 1 tahun sekali. Itu aja yang disarankan oleh pabrikan. Kemudian ya tentu saja mobil masih punya suspensi, ban, kaki-kaki itu yang rem, itu ya memang pasti suatu saat akan aus dan harus minta ganti. Terus satu lagi yang harus dirutin diganti adalah air pendingin atau coolant. Jadi baterai mobil itu dilengkapi coolant supaya memang itu tadi tidak terlalu panas. Itu tadi. Nah itu hanya diganti setiap 60.000 km. 4 tahun sekali. Itu menurut buku manual mobil ini. Jadi yang perlu diganti secara rutin itu hanya filter udara sama minyak rem. Yang lainnya disesuaikan aja. Kalau ban dicek udah aus ya ganti. Kalau kampas rem dicek udah aus ya ganti, kayak gitu-gitu tuh. Tapi artinya itu kan umurnya cukup panjang juga itu tuh. Nah sahabat Kompas, Om Anggir sama Mas Dahono sekarang sudah sampai di berhentian di Madiun. Kita mau ke PT Inka nih Mas Dahono. Ya, lihat bis listrik ya. Kita mau lihat bis listrik buatan anak bangsa. Gimana keseruannya? Kita langsung ke dalam. Yuk kita kemon. Hey. Oh. Yeah. I've been trying to take my Sahabat Kompas, seperti yang Om Anggir cerita tadi, Om Anggir lagi ada di Inka di Madiun untuk melihat pembuatan bis listrik yang akan digunakan di G20. Tapi karena nanti kita akan lanjut ke Surabaya sambil keliling-keliling di pabrik Inka, kita numpang ngecas dulu. Ya sahabat Kompas, Mas Dahono dan Pak Dirob, kita bentar lagi langsung mau mencoba naik
bis listrik buatan Inka dan konsorsium sejumlah perguruan tinggi. Boleh ya Pak ya kita naik ke dalam? Silakan Bapak. Silakan. Oke, silakan. Bus listrik merah putih ini akan digunakan pada KTT G20 di Bali November 2022. Setelah itu, bis ini digunakan menjadi transportasi umum di Kota Bandung dan Surabaya. Dari sisi komponen memang untuk bis listrik merah putih ini sudah dihitung berdasarkan cara perhitungan kita untuk TKDN-nya bisa melebihi dari 65%. Nah, TKDN untuk bis listrik ini ternyata yang paling tinggi kontribusinya ada di baterai dan motor. Baterai dan motor itu menjadi faktor utama. Tapi software-nya dari kita semua. Software untuk meneraningkan Untuk ECU-nya ECU-nya di sini. Bus ini memiliki panjang 8 meter dengan lebar 2,1 meter dengan kecepatan maksimal 100 km per jam untuk kapasitas 20 orang. Sekarang kita akan langsung menuju gedung L, tempat di mana 53 bus listrik ini dirakit. Ini mulai dari kita pasang di komponen mekanik, komponen elektrik, terus kemudian kita injek untuk softwarenya dan kita cas dan itu kita jalan. Untuk proses karbodinya kita kerjakan ada di karoseri, ada di luar. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini komponen apa Pak? Ini adalah motor untuk penggerak bis listrik. Dan ini nanti akan kita hubungkan dengan propeller yang menghubungkan ke aksel penggerak belakang. Nah, ini kita istilahkan adalah PDU. Nah, ini yang mengatur nanti untuk distribusi daripada tegangan-tegangan yang ada di bis listrik. Kalau yang sebelah ini kita lihat ini adalah kompresor, karena pengereman ini menggunakan pengereman pneumatik, sehingga dari tegangan dari ini juga sebagian akan kita bagi untuk mensuplai kompresor ini. Kita distribusikan untuk kepentingan pengereman, kita kepentingan untuk pengereman. Jadi suara itu dari sini? Dari sini. Dan bedanya dengan yang bis konvensional apa Pak? Nah, itu sebetulnya sama. Selain itu, bus listrik ini menggunakan komponen baterai dari PT International Chemical Industry atau yang biasa kita kenal dengan nama baterai ABC. Ini merupakan produk asli dari Indonesia. Oke sahabat Kompas, sudah 100%, hanya butuh waktu 40-an menit. Dan sekarang kita mau cabut, kita langsung berangkat ke Surabaya. Nah sahabat Kompas, Om Angger baru saja tiba di Taman Prestasi di Surabaya. Kita akan jalan-jalan, kita akan susur Sungai Kalimas naik perahu. Yuk kita jalan-jalan. Oke sahabat Kompas, ini Om Angger sedang menikmati susur Sungai Kalimas. Jadi buat kalian, buat sahabat Kompas yang ingin jalan-jalan di sini, kalian harus pesen tiketnya dulu, H-1, lalu ngantri untuk menukarkan tiketnya, bayar tiket di sini, dan bisa jalan-jalan menyusuri Sungai Kalimas. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without you. Halo sahabat Kompas, Om Angger sudah jalan-jalan bervakansi di susur Sungai Kalimas. Sudah malam, Om Angger mau balik dulu ke hotel seperti biasa, ngecas mobil di hotel. Besok pagi di hari ke-5, Om Angger sama Mas Dawono akan berangkat langsung ke Banyuwangi, tapi mau mampir dulu di Diandra. Konon katanya di Diandra, di tengah pusat perbelanjaan Convention Center, sudah ada
tempat pengisian baterai untuk mobil listrik. Sampai ketemu besok di hari kelima, Om Anggir mau istirahat dulu.